Ya menurut aku sih mereka sekarang cuma pura-pura bodoh ya. Mungkin mereka Pura-pura bodoh. iya karena kasus papa aku yang kayak alamatnya aja dipakai, mereka langsung kayak wah ini harus 4 tahun 6 bulan ini divonisnya. Sementara itu ada yang diduga punya KTP ganda, Jaksa Agung Burhanuddin sampai sekarang nggak diproses. Padahal buktinya nggak ada. Padahal bukti kalau dia ada dugaan punya 3 KTP ganda itu ada. Tapi papi aku udah aduin ke Jamas nggak diproses. Tapi papi aku yang kasusnya sebenarnya udah selesai, yang waktu itu seharusnya kan dari MA harusnya kan Kok pengajuan kamu kembali bisa kan. fasih gini gimana? Kok bisa fasih nerangin itu gimana? Karena, Dari mana? Karena aku udah kan beberapa kali di podcast sebelumnya dan aku juga sering lihat papi aku sering ikut-ikut papi aku mana-mana. Aku sering gitu dibawa-bawa ke pengadilan, ke kantor polisi gitu-gitu. Nah selama ini, kamu nanya aja. Kan ada nggak anggota DPR atau pejabat pemerintah terkait ya, atau bapak-bapak polisi, katanya ada juga katanya bapak polisi yang baik atau jaksa yang baik gitu ya. Ada nggak yang pernah ngambil ke Katy gitu ngomong atau ya berusaha membantu atau gimana, ada nggak? Berusaha membantu di kasusnya papi aku Iya. dengan melakukan tindakan yang ada tindakannya gitu, beneran Iya. tindakan. Belum ada sih, tapi aku berharap nanti bisa ada. Yang datang ke kamu nggak ada? Bilang, oh, gini Kat, pokoknya tenang aja. Pokoknya kita perjuangkan lah sama-sama. Kamu besar hatinya aja. Ada nggak yang bilang gitu datang Ya ya? yang Para bilang tokoh. memperjuangkan, ngedukung, itu banyak. Cuman nggak ada kayak tindakan yang benar dilakukan. Siapa itu pertanyaan Mbak? Pertanyaan kan bukan masyarakat biasa apa teman-teman kamu. Itu para penegak hukum lah atau para ya ada jaksanya, ada anggota DPR juga, apa ada yang datang ke kamu gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi yang datang kamu cuma teman-teman aja ya? Ya sebenarnya Masyarakat ada yang yang bersimpatik kayak ya? beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya? Iya gitu. Oke, sekarang ini, kamu kan ada dong di dalam benak kamu nih. Aduh, bisa nggak ya saya ngomong langsung nih, ya, sama si ini, ya. Kira-kira yang pengen bener kamu ketemu ya, ngomong langsung deh. Ini Pak keadaannya kayak begini-begini nih. Kan Bapak nih sebetulnya si ini gitu ya. Kira-kira yang menurut kamu tuh pengen banget ketemu siapa? Sebenarnya kan aku dari dulu ya, sejak video awal yang viral tuh yang surat terbuka itu, yang itu video itu, terus setiap aku ke podcast kan aku udah selalu nyebut yang punya kekuasaan tertinggi kan Jokowi. Oh, Pak Iya Jokowi. pasti dia yang pasti bisa, ya kan kekuasaan tertinggi di dia. Oh gitu ya. Kalau mau dapat keadilan kan harus ada kekuasaan. Oke, dah, gitu. ya kan? Nah sekarang nih ya, kira-kira nih ya, dibayangkan aja ya. Ini Jokowi di hadapan kamu nih, ya. Kamu ada kesempatan gitu. Apa yang mau kamu omongin atau utarakan kepada Pak Jokowi? Apa kira-kira? Ya aku ya ingin meminta ya jelas kasus papa aku dilihat Ya, kembali. ini seolah-olah kamu ngomong mau Jokowi sekarang. Kira-kira gimana coba deh? Ya gimana, Katy? Gitu. Nah, anggap Pak Jokowi sekarang natural. Jadi anggap Bapak Jokowi. Ya, saya ingin meminta agar kasus papa saya bisa dilihat kembali. Karena jelas ini papa saya ini dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang ingin membungkam dia. Gitu. Oh, gitu. Jadi, kok Bapak oh gitu doang? Oh, ya, lagi nanti- mendengarkan ya? Iya. Ya, jadi saya berharap bisa dilihat lah, bisa memerintahkan ke bawahan Bapak, terutama Mahkamah Agung. Untuk, gitu ya? Ya, untuk Kenapa harus Mahkamah Agung? Kayak karena gitu kan ya? kita lagi ngajuin proses kasasi di Mahkamah Agung, gitu. lagi menunggu putusan. Ini aja udah kemarin ngajuin memori kasasi di PN tapi belum dinaikin, belum dilimpah berkasnya ke Jadi yang MA. harus Bapak lakukan apa nih kira-kira? Ya saya ingin meminta Bapak buat lebih ya pedulikanlah masyarakat gitu loh. Jangan cuman infrastruktur aja yang dibangun semua. Kalau misalnya masalah politik, masalah Wah, itu sudah ekonomi politik, itu Katy, udah bagus. ya. Iya, Sekarang itu udah masalah bagus. Bapakmu aja, Iya, apa maksudnya yang sekarang- kira Bapak bisa lakukan itu apa? Ya, saya ingin Bapak untuk yang meminta untuk
memerintahkan kepada bawahan Bapak dan beberapa aparat penegak hukum lainnya. Karena kan ini seharusnya sebenarnya tugas mereka untuk menegakkan hukum. Tapi kenapa harus... Oke, siapa aja yang harus saya selentik, harus saya panggil siapa aja nih? Nih, jadi kan kekuasaan tertinggi Jokowi. Jadi memerintahkan ya agar Mahkamah Agung kan, untuk agar papa aku bisa dapat putusan tidak bersalah. Karena emang jelas buktinya nggak ada. Itulah ya masalah hukum itu kan ya. Oh, gitu yang proses acara hukumnya nggak sesuai tuh. Gitu. Sama abis itu Menko Polhukam. Karena di sini juga ada pinter ada kamu. Ya, nanti saya akan panggil Pak Menko Polhukam. Ini kalau Jokowi ngomongnya gitu ya. Karena namanya kita seolah-olah ya. Tapi Pak Jokowi insya Allah akan bantu lah ya. Yang paling penting mungkin nanti. Nah sekarang kalau ke Menko Polhukam gitu ya. Kan kamu ketemu Pak Mahfud. Pak Mahfud ini orang yang memang pro ya pada perjuangan anti mafia gitu kan. Dan dia kayaknya menteri yang cukup punya perhatian sangat tinggi ya. Nah, nanti kita coba ya tanya Pak Mahfud. Nah Pak Mahfud, ini loh ya, ini kan ada nih adik kita ini. Ini juga nanti calon penegak hukum kayaknya nih ya. Karena dari kecilnya sudah terlatih gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Mahfud bisa nerima dia. Juga kepada Pak Jokowi ya. Kan ini representasi dari remaja Indonesia yang perlu kita perhatikan ya. Sejak kecil suara-suara yang seperti ini itu kan sudah tertanam di dirinya kan bagus. Jadi gitu deh Pak Mahfud, Pak Jokowi ini hanya himbauan. Ini sampean lagi sibuk G20, tapi setelah G20 mudah-mudahan bisa menerima Dek Kety. Ya Kety ya. Kety mau ketemu kan? Iya. Mau beneran? Sebenarnya kan aku udah, kalau seharusnya mereka udah denger lah, masa aku harus lebih viralin lagi biar bisa dapat atensi dari mereka. Emang ini nggak cukup. Yang paling gitu. penting ini, ya udahlah. Kamu kan berjuang terus, jangan putus. Iya nggak bakal. Kayak Om juga kan mencoba nih ya. Minta ke Pak Jokowi, nanti minta ke Pak Mahfud, itu paling nggak terima. Cuman satu, memang kalau kita lihat kasus ini begini, Om juga prihatin ya. Iya. Contohnya nih, Om Diarja juga dikriminalisasi nih. Tersangka. Bayangin. Barangnya dicuri. Tanahnya diambil. Yang ditersangkakan kan gila kan. Ya toh. Iya. Dah, sekarang Om nih. Iya. Om nih ketua Yayasan Fatmawati mewakili keluarga proklamator. Ya, keluarga proklamator tuh Om yang mewakili. Itu pun tanahnya dirampas gitu kan. Jadi memang Republik ini memang perlu dibenahin. Jadi saya setuju ya sama Dek Kety ini. Apa? Memang nggak benar, banyak yang nggak benar. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, kita akan selalu bersama Dek Kety lah memperjuangkan ini. Dek Kety nggak usah kecil hati ya, tenang aja. Ya kan? Yang batil itu pasti hancur nanti ya. Nah sekarang nih, jangan nanti dikira saya bohong ya. Kamu kan pengen ketemu Pak Mahfud ya, beneran ya? Nah, kalau ada Pak Mahfud ngomong apa? Contohnya nih, ini jadi Pak Mahfud kira-kira. Kamu ngomong ke Pak Mahfud, ngomong apa? Oke. Ya. Nah, Dek Kety, apa yang mau disampaikan? Ya, saya juga ingin meminta bantuan kepada Bapak, karena ini kan masalah hak asasi manusia juga. Di sini kan papa saya jadi korban kriminalisasi. Justru tuh dia ini di luar ini membantu masyarakat. Orang kalau misalnya dia ditaruh di dalam, siapa yang mau bantu masyarakat? Kayak bapak ini, Om ini, ini Pak Mahfud ya. Yaudah, kayak bapak ini kan, siapa yang mau bantu dia? Siapa yang mau bantu korban-korban di sana? Kayak korban mafia tanah kan ada banyak. Kalau misalnya papa aku nggak di luar, nggak bakal ada yang berani. Cuman papa aku doang yang berani. Sampai kasus yang investasi bodong Indosuria aja, papaku sampai berani di penjara buat ngawal kasus ini.